Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Andriani, NIM 20042140, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan materi mengenai analisis kolerasi memenuhi mata kuliah statistika. Baiklah, pengertian kolerasi. Analisis kolerasi adalah metode evaluasi statistik yang dipergunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara numerik, misalnya tinggi, berat. Oleh karena itulah, jenis analisis khusus ini berguna ketika seseorang peneliti ingin menetapkan apakah ada kemungkinan hubungan antara variabel penelitian. Penelitian analisis menurut para ahli, yaitu definisi analisis kolerasi menurut para ahli. Jonathan Sarwono tahun 2006, analisis kolerasi adalah analisis yang digunakan untuk melihat kuat lemahnya antara variabel bebas dan tergantung. Selanjutnya, jenis analisis kolerasi beserta contoh. Yang pertama, kolerasi person. Kolerasi person adalah statistik kolerasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linear. Sebagai contoh, di pasar saham, jika kita ingin mengukur bagaimana dua saham saling terkait, digunakan kolerasi person R. Untuk mengukur derajat hubungan antara keduanya, kolerasi poin berisial dilakukan dengan rumus kolerasi person kecuali salah satu variabelnya dikotomis. Selanjutnya, kolerasi peringkat kendali. Kolerasi peringkat kendali adalah uji coba non-parametrik yang mengukur kekuatan ketergantungan antara dua variabel. Jika kita mempertimbangkan 2 sampai A dan B, di mana setiap ukuran sampel adalah N, kita tahu bahwa jumlah pasangan dengan A dan B adalah N dalam kurung N dikurang 1 garis miring 2. Yang pertama, rumus yang digunakan untuk menghitung nilai kolerasi rangka kendali. NC sama dengan jumlah koordinat, ND jumlah diskordan. Selanjutnya, kolerasi Spearman. Kolerasi Spearman adalah tes non-parametrik yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel. Uji kolerasi peringkat Spearman tidak membawa asumsi apapun tentang distribusi data dan merupakan analisis kolerasi yang sesuai ketika variabel diukur pada skala yang setidaknya ordinal. Selanjutnya kita membahas analisis kolerasi berdasarkan hasil studi. Yang pertama, kolerasi positif. Kolerasi positif adalah hubungan antara dua variabel di mana kedua variabel bergerak searah. Oleh karena itu, ketika satu variabel meningkat seiring dengan peningkatan variabel lainnya, atau satu variabel menurun sedangkan variabel lainnya menurun. Contoh korelasi positif adalah tinggi dan berat badan. Orang yang lebih tinggi cenderung lebih berat. Korelasi positif berkisar dari 0 hingga +1. Batas atas yaitu +1 adalah koefisien kolerasi positif sempurna. Korelasi positif sempurna menentukan bahwa untuk setiap peningkatan unit dalam satu variabel, ada peningkatan proporsional di variabel lainnya. Yang kedua, korelasi negatif. Korelasi negatif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Contohnya, korelasi negatif adalah ketinggian di atas permukaan laut dan suhu. Saat kita mendaki gunung, bertambahnya ketinggian, semakin dingin penurunan suhu, korelasi negatif berkisar dari 0 hingga 1. Batas bawah memberikan korelasi negatif yang sempurna. Korelasi negatif sempurna menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan satuan di satu variabel, ada penurunan satuan proporsional di variabel lainnya. Yang terakhir ada korelasi nol. Korelasi nol ada jika tidak ada hubungan antara dua variabel. Misalnya tidak ada hubungan antara jumlah minum teh dan tingkat kecerdasan. Contoh lainnya, misalnya tidak ada korelasi antara berat badan dan kecerdasan, ukuran sepatu, dan gaji bulanan. Korelasi nol adalah titik tengah rentang -1 hingga +1. Nah, demikianlah artikel yang bisa kami kemukakan pada segenap pembaca. Berkenaan dengan pengertian analisis korelasi menurut para ahli, macam dan contohnya yang ada di dalam penelitian, semoga memberikan wawasan kepada yang penonton.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.